pemilik lahan itu dapat menghadirkan surat dalam hal ini kepada saudara yang mewakili. Tapi sebelumnya juga kami ingin bertanya kepada yang mewakili. Apakah benar ini saudara Jansen mewakili dari pemilik lahan? Dan apakah saudara mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades, Pak Bin, dan sekalian Pak Kandal, guys. Kebenaran beliau tidak bisa hadir pada saat ini dikarenakan ada halangan. Dan tadi beliau telepon saya menyerahkan permasalahan ini selesai di desa. Sebenarnya itu yang kami patok itu sesuai dengan surat tanah dia. Bahkan surat tanah dia sudah banyak habis. Makanya saya patok itu sesuai dengan surat yang ada di bukti. Makanya saya berani mematok itu. Bang, izin bertanya bang, kalau emang ada kok nggak ada diberitahu masyarakat bang? Ada, sebelumnya diberitahu kepada pihak Pantirmi. Izin bangun. Tony sama-sama Tony diberitahu. Kami panggil Tony ke rumah Pak Sofian kemarin malam. Saya panggil Bang Tony. Bang Tony itu pagar mau bikin batas, saya panggil Bang Tony. Bang, izin bertanya lagi nih bang. Bang Tony itu adalah sekretaris di Pantirmis. Ya, biar bicara dulu. Saya panggil Bang Tony, saya kasihlah begini Bang Tony. Kami memagar tanah tersebut karena pihak yang punya tanah dengan takutnya kehilangan tanah dia yang sudah banyak habis, maka dibikinlah batas tanah. Bang, izin bertanya bang, ada nggak IMB untuk pembangunan itu bang? Bang, yang namanya patok bang tidak pakai IMB bang. Nggak ada IMB-nya patok bang. Tapi kalau pagar baru dia ada patok. Baru izin. Itu hanya batas tanah. Kalau batas tanah itu nggak ada izin. Tidak mempunyai izin kalau bikin patok. Namanya patok saya. Apa ini izin? Seandainya saya punya tanah, saya bikin patok itu supaya tanah saya tidak diserobot. Bang, patok sama pagar kan beda bang? Beda aja. Daripada tembok. Sekarang ini belum dikatakan tembok karena masih berupa cor-coran berdiri ya. Artinya setiap berapa meter itu dipasang? 3 meter ya? Setiap 3 meter berdiri tiang. Dan di situ udah ada seperti spooling. Belum dikatakan tembok karena dia belum ada penyekat. Jadi begitu. Sepertinya sudah mengarah ke sana. Dan kemudian tadi saya mendapatkan informasi dari foto yang diambil bahwasanya bagian depan lagi akan dilakukan seperti itu. Ya kan? Nah, jadi saya sebagai kepala desa di sini hanya meminta harus berhadapan langsung dengan pengelolanya. Betul. Yang kedua, saya ingin tahu suratnya itu surat apa. Udah nggak usah pakai mie. Pecah suara. Jadi untuk sesi pertanyaan-pertanyaan dan mungkin ada jawaban dari pihak pengelola. Sepertinya pihak pengelola belum menghadirkan. Mungkin Pak Kades sebelum juga menyampaikan di dalam musyawarah ini tentunya kita sama-sama untuk mencari Guys, nggak usah pakai ini. Serah. Handphone. Jadi mohon maaf. Saya kemudian harapan kami kita mendapat satu kesepakatan bersama. Karena di sana juga sebagai pelaksana kegiatan ada juga masyarakat kita dan tentunya juga pelaksana kegiatan pantai
Karena juga beberapa pertanyaan masyarakat kita juga, jadi sama-sama masyarakat juga yang dari sana. Jadi harapan kita pada pertemuan ini kita mendapat satu kesepakatan yang mudah-mudahan dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Kemudian daripada itu kami mohon agar kegiatan ini dapat berjalan baik, kita tertib ya. Tertib, kalau nanti memang diminta kepala desa untuk berbicara, baru sampaikan ataupun pendapat. Kemudian tadi Pak Kades menyampaikan agar pihak Beda bang. Pak Jensen, apakah ada dari pihak pengelola pernah meminta izin kepada Desa. kepala desa pemerintahan khususnya untuk membuat patok? Nah, ada bang. Dengar ya, itu kalau patoknya kecil bisa aja tanpa izin. Itu Pak, permanen, bahan yang permanen itu Pak. Kalau dibuat Bisa membahayakan manusia lewat itu bang. harus ada izin. Pengalaman saya yang namanya balasan Tadi yang backup nanti kan naik. mengeluarkan izinnya karena itu tidak ada izinnya. Ini direkam loh. Ada batas tanah. Bisa makan kena pulang nanti dia. Ini Pak, Salah. batas tanah. Perkenalkan, saya dari Lembaga Aliansi Indonesia pada Pendidikan Sekolah. Jadi saya tadi sudah mendengarkan juga dan kebetulan saya dua kali berkunjung Pak. Saya belum bertemu dengan Bapak juga dan Bapak bagian Polres Pak ya dari Polsek. Tadi saya dapat info juga Pak, Bapak datang ke sana itu ya secara ya. Kedatangan Bapak ke sana seperti apa konsepnya. Nah kebetulan kita juga karena di konteks abang kita ini juga Pak, karena kebetulan kita bergerak di Salur Pungli kebetulan Pak. Jadi ini menjadi pertanyaan saya tadi Pak. Ini kita kembali dulu ke peraturan perundang-undangan dulu Pak. Ada undang-undang pariwisata, ada undang-undang jalur hijau. Itu jalur hijaunya itu biasanya dari jarak bibir pantai Pak. Nanti kita sama-sama baca. Jadi ini harus menjadi PR-nya kepala desa. Ini kenapa saya bilang menjadi PR kepala desa? Harusnya Bapak kepala desa tahu dong denahnya. Ini menjadi pertanyaan warga di sini Pak ya. Ya. Itu denahnya sampai di mana Pak? Yang menjadi undang-undang itu minimal berapa ratus meter dia dari bibir pantai menjadi keluar wisata. Begitu Pak. Jadi kalau kita mengambil ke undang-undang pariwisata, itu biasanya itu harus ada ketentuannya itu batas ekowisatanya di mana. Jadi kalau mengatasnamakan alas hak surat, itu kita bisa nanti kita berinspeksinya ke KSP langsung. Kita ada langsung relasi kita di KSP kita. Kita bisa katakan juga. Atau mungkin kebetulan tadi saya sudah berbicara dengan abang kita ini. Kenapa saya Pak belum berani langsung berbicara langsung atau bermediasi langsung dengan kepala desa, dengan Bapak kepolisian juga, dengan Babinsa juga. Karena saya minta dikuasakan dulu sama kita. Itu Pak. Tapi kalau sudah dikuasakan kita akan bertindak juga Pak. Itu maksudnya. Karena jadi baiklah, mungkin dalam kesempatan ini kita juga belum menemukan satu kesepakatan. Harapan kami ke depannya ini akan segera kita tindak lanjuti, dan dari hasil pembicaraan yang tadi dapat kami sampaikan, yang pertama bahwasanya kami meminta kepada pengelola akan segera memberikan surat alas hak tanah tersebut kepada kami selamat-lambatnya dalam waktu 3 hari. Sudah ya, mulai dari sekarang ya. Kemudian juga sehubungan dengan kegiatan yang ada di lapangan, kami mohon kepada pengusaha itu kegiatan mohon untuk segera dihentikan supaya jangan nanti kita di lapangan nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu tempat jalan, jadi masyarakat kami untuk berjalan itu jangan ada berbau. Jangan ada berbau, jangan ada sempit. Dan bisa lewat. Orang itu Ada lagi Pak Kades yang mau disampaikan Pak Kades, silakan Pak. Jadi lubang itu ditutup man kan? betul. Suruh orang ini tanda tangan tutup. Dia nutup sendiri. Nutup sendiri. Ini yang nutup ada yang ngorek bapak dalam kok. Kami minta Tanda tangani. kalau aku masuk Tutup nanti ya. dia saya duduk sini Pak. Tanda tangani diketahui. Hanya itu aja.
Dan kemudian tadi ditambahkan masalah perundang-undangan. Daripada bibir pantai tadi, ada itu undang-undangnya. Sebatas berapa jaraknya yang boleh di apa? Kalau menurut surat Pak KS, anak dia itu hampir berapa di batas? Ada yang Suratnya mana? Suratnya mana? Iya. Semua berdasarkan bukti. Tadi disampaikan masalah itu, mungkin sedikit juga masalah agak kecewa. Kenapa? Karena dari awal juga pihak pemerintahan itu tidak ada bersosialisasi atau berkomunikasi sama pemerintah desa untuk rencana daripada kegiatan yang ada di sana. Selanjutnya tadi menindaklanjuti kejadian yang di lapangan juga memang sampai saat ini juga pihak pemerintahan belum ada menghadirkan surat-surat ke pemerintah desa sehingga kita dapat juga untuk menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadinya harapan kami tentunya ini disegerakan masalah surat tanahnya tadi juga kami juga harus dari pemerintah desa mengetahui itu. Jadinya memang ini kami merasa ini juga sebenarnya undangan bersangkutan dengan menjelaskan dan penjelasan saat ini sudah dari 3 kali dan sudah melakukan undangan kepada pihak pengelola. Jadi itu undangan yang tidak terlalu begini Pak, itu pemerintahan desa bisa mengatakan kepada pengelola berapa hari ditunggu surat tersebut. Kasih batas. Kenapa? Kalau umpamanya tidak dikasih batas, maka dia akan berkelit. Nah, berkelit nanti. Tapi kalau kita kasih batas 3 hari paling lama, nah, kalau tidak terbukti ada suratnya itu. Oke Bang, Nah, saya setuju dengan komentar Pak Uda. Oke. Tapi apabila menghadirkan suratnya, pekerjaan saya yang di lapangan jangan ada yang melambat. Apabila yang melambat, Sama izinnya. bukan. Saudara kalau misalnya itu ada surat, Pak, saya akan bawa itu ke agraria. Oke, baik, kita dapat dari poin-poinnya. Juga itu pemerintah desa minta kasih kalau ini sudah terjadi. Pemerintah desa minta kasih kalau ini sudah terjadi sebagai berjasa sebagai perwakilan di sini dari pengusaha. Kita hormati walaupun ini. Akhirnya nanti kami kapan berapa hari dari ini? Pak Sek. Selama belum ditujukan surat apa tadi, stop dulu dalam kegiatan Iya, kita ini. Iya, buktikannya. Ini kan kita baik, nanti akan kita lanjuti, tapi nanti kita ini kalau suratnya Taman masih belum bisa hadir, maka diwakilkan oleh Pak Kecamatan. Mohon. Biasa aja lah, mau lihat. Makin nggak jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Gemuk, Bapak Ibu, undangan sekalian, Bapak Bapak Dimas, semua yang hadir di sini. Saya mewakili dari Kecamatan Pabilabu ya, Kasih Teranti Pabilabu. Sebenarnya undangan tidak ada sama saya Pak Ibu ya, sama kami tidak ada undangan juga. Yang ada surat tembusan ke kita, kan gitu. Ya, surat tembusan aja ke kita. Kita juga tidak mau intervensi antara dua kan begitu. Kita mau netral aja kan begitu. Mana yang harus mana yang pokoknya sekarang ini intinya saya sebagai kasih transit
tertib ketentraman yang ada di Pantai Labu ini, mohonlah kalau bisa ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jangan kita ribut-ribut seperti itu. Ya. Seperti itulah kita selesaikanlah bagus-bagus ini, jangan kita ribut-ribut seperti itu. Gimana supaya musyawarah itu tetap ada hasilnya, gitu Pak. Gitu ya. Pada intinya, saya masih baru di Pantai Labu ini Pak. Ya. Saya masih baru, saya masih buta. Pantai Labu ini masih buta saya kan begitu. Masih baru saya, ya. Baru 10 bulan saya di sini kan. Baru 10 bulan saya mendapat jabatan di sini. Saya masih buta masalah peta-peta yang mana kawasan hijau, yang mana kawasan yang tidak boleh dibuat pantai seperti itu, mana yang dijual belikan. Saya itu belum paham kali seperti itu kan. Mungkin ini pendapat saya Bapak Ibu ya, mohon maaf, begitu saya mohon maaf. Jadi saya dari lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Yang ingin kami sampaikan juga mungkin sebagai pemerintahan desa, tentunya kami berharap sore ini juga kita paling tidak menemukan satu kesepakatan bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat atau pengelola pantai yang ada di sana tentunya berharap agar yang pertama jalan yang menuju pantai itu mereka harapkan juga dapat dibebaskan seperti yang sekarang. Kemudian juga mohon maaf saya menyampaikan karena ini sudah terlalu sering di telinga kami juga sudah tahu apa yang terjadi. Jadinya juga mereka juga minta diberikan batas pengelolaan yang dari bibir pantai, kan mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadinya Pak Jansen di sini sebagai yang katanya kuasa daripada pemerintahan. Bagaimana tanggapan Pak Jansen atas permintaan daripada pengelola pantai tersebut? Silakan. Potong dulu Pak Sekda ya. Dia kan tadi itu sudah bilang, Pak Jansen bilang. Tunggu, mau kasih kesempatan dulu dia bicara. Karena dia yang ada kemarin, dia akan Surat kuasanya dulu. Iya. Ini sudah berjalan Bu Mega, biar dulu Pak Jansen ngomong Pak Mega. Ngomong aja basi bang. Iya, ngomong sudah di surat kuasanya apa masalah? Kamu semalam bilang. Kalau kau ada mau keluar. Dia kebetulan Ini kapasitas semua kasih kapasitas apa di situ? Saudara Jansen, tadi kan kami sudah sampaikan. Saudara bisa untuk sebagai memang mewakili pengusaha mengambil satu keputusan. Silakan saudara. Tapi kalau tak bisa, Bisa dipercaya, bisa diakui. oke. Jangan asal ngomong aja. Tunggu bang. Bisa tertib ya, karena ini sudah main desa. Jadinya gimana Pak? yang ada kapasitas nggak usah ngomong ya. Yang mana kapasitasnya itu tahu. Tenang, jangan kenapa Abang. Biar nggak ngomong. Oke ya, tolong didengar ya. Jadi sudah kami musyawarahkan bersama di sini bahwa bukan ini dengan dulu bahwasanya keinginan daripada pemerintahan desa adalah masyarakat masih diberikan jalan untuk terjadinya jual beli atau pariwisata di situ ya. Itu yang pertama. Kemudian sebelum pengelolanya hadir, mohon diberhentikan dulu pekerjaan saudara. Karena seperti itu. Kata ambil APS. Nanti kayak Arif lagi. Rekaman kan bisa hilang. Rekaman bisa hilang, dokumentasi desa. Siapa yang
Tunggu, tahan, suara. Tenang. Ibu-ibu. Tenang. Nah, nggak usah ribut, tenang aja dulu. Ini kita apain Pak Kades. Kita tenang aja dulu. Yang mau selesai. Sabar. Dengar pendapat biasa. Biar Pak Kades dulu bicara. Tahu susahnya kami mengelola pantai ini. Udah Kak, nanti Kak. Nanti Kak. Bu Mega tahan dulu. Biar pemerintah desa dulu. Namanya dengar pendapat masyarakat, nggak apa-apa lah. Ya. Namanya menuangkan isi hati mereka. Pak Kades bicara. Biarkan 5 menit untuk mereka menuangkan isi hatinya. Namanya kita dengar pendapat warga. Oke ya, jadi kan maksud daripada musyawarah ini mohon didengarkan bersama, kemudian kita ambil satu keputusan bahwasanya keputusan tadi yang 2 poin tadi itu kiranya saya anggap saudara Jensen saat ini ya, sebenarnya saya mau nggak anggap saudara, tapi karena pihak dari pengelola tidak ada satu yang hadir karena udah 3 kali kami memberikan surat. Udah 3 kali. Tapi sekarang tidak ada. Udah 3 kali. Sepertinya itulah jalan dari Udah 3 kali. desa ini.